ada seorang wanita yang sangat luar biasa dan Jadi sangat tinggalnya, penting. ya penting sekali. Dan tinggalnya di daerah yang Badui gitu. Badui. Apa sih artinya Badui itu, Ustaz? Badui itu dari kata, kalau nggak salah yang saya tahu, dia dari kata badiah atau itu suatu yang pedesaan seperti itu. Badawi, Pedalaman lah ya. pedalaman. Betul ya. Jadi ini sosok ini adalah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang beliau itu nanti mungkin antum jelaskan lebih. Siap. Iya, kan kita ngobrol-ngobrol aja saat santai karena kita sedang badui. Iya. Jadi salah satu ciri khasnya yang pernah saya tahu kenapa dulu orang-orang Arab itu suka menitipkan anaknya untuk disusui oleh orang-orang Badui karena memang suasananya tuh di daerah-daerah perkampungan atau pedesaan pedalaman itu lebih tenang, lebih adem juga, suasana jauh dari hiruk pikuk seperti itu. Nah, teman-teman kita juga saya pengen tanya kita tentang Sayyidah Halimah Sa'diyah ini. Iya. Tadi sudah disinggung ya tentang kebiasaan orang Quraisy terutama itu untuk menyusukan bayinya kepada perempuan-perempuan Badui dari pedalaman. Itu alasan pertama, alasan untuk segera bisa, karena mereka suka membanggakan jumlah banyak anak. Maka ketika kemudian punya anak, mereka segera susukan ke orang lain agar dia bisa segera hamil lagi. Karena yang namanya menyusui itu kontrasepsi alami. Betul. Orang kalau menyusui itu akan tercegah dari konsepsi atau pembunuhan. Yang kedua, kenapa disusukan ke pedalaman? Karena bahasa. Jadi kalau Mekah ini kota yang sangat metropolitan, berbagai suku datang, berbagai bangsa datang, bahasanya tercampur-campur sehingga berkembang bahasa amiyah, bahasa pasar yang kasar yang ada dipergunakan di kota Mekah pada saat itu, sehingga untuk membuat anak-anak Quraisy ini terjaga dari sisi bahasanya, tetap fasih, tetap fushah gitu ya. Maka dia disusukan kepada orang-orang Badui yang bahasanya lebih fushah. Istilah kita ini bahasa Arabnya kromo inggil gitu ya di desa-desa. Dan itu masih mereka kan nggak jumpa dengan kabilah. Dan yang ketiga, kenapa anak-anak suku Quraisy ini disusukan ke pedalaman? Karena tadi seperti yang antum sampaikan, lebih segar udaranya, lebih tempatnya tenang, jauh dari hiruk pikuk. Apalagi kota Mekah saat itu sering timbul penyakit, sering timbul lingkungannya kotor, karena bisa bayangkan dalam masa musim haji yang datang dari berbagai penjuru, mereka bawa wabah penyakitnya masing-masing, bakteri, kuman-kuman. Kemudian di kota Makkah pun mereka kalau menyembelih hewan kurban di musim haji kan tidak dimakan, tapi dipersembahkan ke berhala, dibiarkan membusuk di depan berhala-berhala mereka. Dan ini tentu menjadikan lingkungan kota Makkah ini sebenarnya sangat tidak sehat pada saat itu untuk anak-anak kecil. Jadi gitu. memang dicari tempat yang dia baik secara fisik dan juga buat mental juga. Mental, bahasa, kemudian juga untuk keperluan mereka pengen segera punya anak lagi dan sebagainya. Ini karena kebiasaan dari perempuan-perempuan Quraisy di kota Mekah pada saat itu. Nah, yang menarik adalah memang orang-orang Badui kemudian menjadikan persusuan itu sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Jadi supply and demand. Iya, karena kemudian orang-orang bangsawan Quraisy Mekah ini kemudian menyusukan anaknya kepada mereka, maka mereka berhak mendapatkan bayaran-bayaran yang tinggi dari orang-orang yang menyusukan anaknya kepada mereka sampai usia nanti 2 tahun, baru nanti dikembalikan ke kota Mekah. Nah, pada waktu itu ada satu keadaan paceklik juga terjadi di perkampungan-perkampungan Badui, dan mereka ini Masya Allah ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari kulit dan bulu. Ya, karena mereka tinggal secara nomaden, tidak menetap di satu lokasi, tapi bergerak sesuai dengan rerumputan yang menghijau, dan kadang-kadang itu sesuai dengan di mana hujan turun. Dan mereka orang-orang Badui itu hafal rute-rute yang harus dilewati selama setahun, itu untuk dikelilingi supaya ternak-ternak mereka dapat makanan, dapat rumput, dapat air. Itu mereka sudah tahu ya polanya setiap tahun. Nah, pada saat itu terjadi paceklik sehingga kemudian banyak sekali rombongan orang-orang Badui yang datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang mau disusui oleh mereka. Nah, pada saat itu bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, setelah terjadinya peristiwa besar yang disebut sebagai peristiwa pasukan gajah, di mana Abrahah dari Yaman datang untuk
melakukan penghancuran Ka'bah karena dia merasa kesal sekian tahun membangun gerejanya yang sangat besar di San'a, berharap orang-orang berziarah dan berhaji itu tidak ke Ka'bah tapi ke gereja yang besar di San'a, tetapi itu tidak tercapai. Gerejanya tetap sepi, tidak ada yang berkunjung dari berbagai negeri, berbagai suku dan kabilah, sementara Ka'bah di Baitullah tetap menjadi daya tarik luar biasa setiap tahun. Sehingga pada tahun itu Abrahah menyerang kota Mekah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bahnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bahnya yang agung ini tetap di dalam kehendaknya semata-mata. Jadi pada saat itu salah seorang penulis sirah, Dr. Ali Muhammad As-Salabi, mengatakan Ka'bah ini tidak diserahkan perlindungannya kepada Abdul Muthalib, seorang yang kemudian menjadi pemimpin kota Makkah, tidak kepada orang-orang yang menyembah berhala, tidak pula kepada orang-orang Nasrani, tidak pula kepada orang-orang Yahudi, tetapi dijaga oleh Allah wahdahu la syarikalah, untuk menunjukkan bahwa memang Ka'bah ini adalah Baitullah yang mulia. Jadi pada saat itu kita ketahui bahkan Abdul Muthalib justru naik ke gunung dan menyerahkan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika bertemu Abrahah, Abdul Muthalib malah mengatakan, mana unta saya yang 100 ekor yang Anda rebut, tolong kembalikan loh. Kata Abrahah, saya kira Anda akan mempertahankan Ka'bah, ternyata yang ada dalam pikiran Anda tidak lebih dari unta-unta Anda sendiri. Abdul Muthalib mengatakan, saya ini pemilik Ka'bah. Al-Ka'batu laha rabbun wa ana rabbul ibil. Ya, Ka'bah itu punya pemilik, saya ini cuma pemilik unta gitu ya. Jadi akhirnya ternyata Allah menghancurkan pasukan Abrahah dengan mengirimkan burung-burung kecil yang membawa tanah yang menyala yang menghancurkan mereka semua. Dan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun itu menjadi satu sukacita yang kedua bagi Abdul Muthalib setelah selamatnya Ka'bah. Dan dengan penuh kebanggaan dia gendong cucunya yang tersayang ini ke depan Ka'bah gitu ya. Dia umumkan namanya adalah Muhammad. Bahkan ketika orang-orang Quraisy protes, kok namanya tidak dengan nama kakek-kakeknya pahlawan-pahlawan besar pada masa lalu, beliau tetap kekeh mengatakan namanya Muhammad karena aku ingin agar dia terpuji di langit dan di bumi. Dan pada saat itu ya salah satu pamannya gitu ya yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib alias nanti yang akan dikenal sebagai Abu Lahab, ternyata justru salah satu orang yang paling bersuka cita atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, sampai dia kemudian menyelenggarakan jamuan dan membebaskan budaknya yakni Thuwaibah al-Aslamiyah yang juga salah satu ibu susu Nabi SAW, pernah menyusui Nabi SAW, itu dibebaskan dari perbudakan karena sukacitanya. Maka Rasulullah mengatakan pada setiap hari kelahiran beliau yakni hari Senin, maka pamannya ini yang oleh Al-Quran dicap sebagai orang kafir yang tidak terampunkan, yang baginya neraka yang abadi, siksa yang menyala-nyala, ini akan diringankan siksanya di setiap hari kelahiran beliau. Ketika dia sudah diakikai, Rasulullah Muhammad SAW diakikai dan diberi nama, maka kemudian dikembalikan kepada ibundanya yakni Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu Sayyidah Aminah merasa bimbang karena beliau sangat ingin juga menyusukan putranya keluar kota Makkah karena kondisi kota Makkah yang tidak sehat, yang penuh ancaman, yang penuh bahaya. Juga untuk kemudian supaya bahasanya nanti fushah begitu ya. Tetapi suaminya Abdullah tidaklah meninggalkan harta yang mencukupi, harta yang banyak untuk dia, sehingga dia mungkin tidak akan bisa memberikan upah ujroh kepada wanita yang mau menyusui bayinya ini. Nah, inilah Allah memilihkan ya untuk Rasulullah Muhammad seorang pengejar seorang ibu susu yang terbaik, yang tulus, yang ikhlas, sebagaimana Allah memilihkan untuk Halimatus Sa'diyah bayi yang terbaik yang akan bawa keberkahan bagi keluarganya. Jadi diceritakan ketika datang Halimah itu mengendarai unta dan keledai yang sudah tua, sudah lemah, mereka kurus-kurus, demikian pula kambingnya yang kecil-kecil dan tidak menghasilkan air susu. Keluarganya pun sakit-sakitan, anak-anaknya lemah, bahkan air susunya nyaris tidak keluar pada saat itu. Sehingga ketika orang-orang Quraisy melihat Halimah, mereka enggan menyusukan anaknya kepada Halimah. Kayak nggak sehat ini gitu ya, kurang untuk menjadi seorang
bisa menjadi ibu susu bagi anak-anak mereka. Jadi tidak qualified gitu ya, tidak qualified, sehingga semua orang menolak Halimah dan suaminya yakni Al Haris bin Abdul Uzza yang kemudian dikunyah dengan Abu Kabsyah ya. Itu kemudian nanti kan orang-orang Quraisy kalau ngejek Rasulullah itu putra Abu Kabsyah gitu. Ya Rasulullah ini diejek sebagai anaknya Abu Kabsyah si apa namanya gembala gitu ya. Nah kemudian mereka terus berkeliling, tidak ada orang yang mau. Sebagaimana pula ternyata Rasulullah SAW tidak mau disusui oleh perempuan-perempuan yang datang untuk menawarkan diri untuk bisa menyusui beliau. Jadi nggak mau dengan ini yang nggak mau, dengan itu yang nggak mau, sampai akhirnya kemudian Abu Kabsyah ini mengatakan kepada istrinya, ada satu lagi bayi di kota ini yang belum ada satu ibu susu yang cocok baginya. Tapi sayang bayi ini bayi yatim, dia tidak dari keluarga, dia dari keluarga terhormat tapi bukan keluarga kaya. Aku khawatir dia tidak akan bisa memberikan bayaran yang cukup bagi kita. Maka Halimah kemudian mengatakan, wahai suamiku, jika engkau izinkan akan aku susui bayi itu, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita karena kita mengasuh seorang anak yatim. Jadi sudah menjadi sebuah keyakinan baginya, anak yatim itu akan membawa keberkahan. Maka datanglah mereka ke rumah Aminah dan kemudian menyampaikan maksudnya, dan Aminah pun mempersilahkan Halimah kemudian untuk menggendong bayinya yang mulia Muhammad SAW dipangku oleh Halimah. Halimah menceritakan, begitu aku pangku bayi itu, maka serasa ada darah baru mengalir di dalam tubuhku. Aku menjadi sangat sehat, merasa sangat kuat, dan bahkan payudaraku yang semula rasanya itu kosong, rasanya tidak lagi bisa menghasilkan susu, terasa penuh dengan air susu. Dan kemudian bayi itu pun menyusu kepadaku dengan sangat puas, dengan sangat penuh minat dan senang sekali. Tiba-tiba juga suamiku kembali menjadi sehat, anak-anakku yang semula demam semuanya sehat. Untaku yang semula lemes sudah seperti jalan segan gitu ya, nggak mau bergerak dengan lincah, tiba-tiba menjadi lincah, bergas gitu ya. Demikian pula suamiku bercerita, tiba-tiba kambing-kambing kami itu ambing-ambing susunya itu tiba-tiba penuh, dan kemudian dia bisa memeras susunya, menghasilkan begitu banyak susu untuk minum kami sekeluarga. Jadi akhirnya kami yakin bahwa bayi itu memang adalah bayi yatim yang penuh berkah, yang membawa keberkahan bagi keluarga kami. Maka kami cepat-cepat pamit ya kepada Aminah, takut dia berubah pikiran gitu ya. Kami pamit untuk bisa membawa bayi itu, bayi Muhammad SAW, pulang ke perkampungan kami di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, memang perkampungannya perkampungan Bani Sa'ad, tetapi berbagai riwayat menyebutkan Abu Kabsyah, ya, Al Haris bin Abdul Uzza, dan istrinya yakni Halimah binti Abdillah atau Halimah binti Abu Ubaid ini adalah seorang dari suku Hawazin. Suku Hawazin dan suku Thaqif adalah penduduk kota Taif dan sekitarnya. Jadi dia berasal dari kota suku Hawazin yang Al-Hawazini ya, yang suku Hawazin ini juga adalah penduduk di kota Taif dan sekitarnya. Maka perkampungan mereka ini ada di pegunungan di bawah kota Taif. Nah, jadi jauh dari kota Mekah. Mereka kemudian berangkat ke sana. Pada waktu berangkat dulu, Halimah ini, rombongan keluarganya ini disalib oleh berbagai rombongan keluarga-keluarga yang lain. Karena tadi untanya yang lamban, keledainya yang sudah lemah gitu ya, kambing-kambingnya yang kemudian lemes gitu ya. Jadi dia disalib. Tetapi ketika pulang ke kampungnya, maka mereka bisa mendahului semua rombongan yang lain. Sampai-sampai kemudian dikatakan oleh orang-orang lain, "Hei Halimah, apakah kau mengendarai setan?" gitu kan. Apakah kau mengendarai setan? Gara-gara mereka yang semula waktu berangkat mereka melihat sendiri bagaimana keluarga Halimah ini sangat memprihatinkan. Sekarang bergerak dengan cepat dan semuanya sehat. Tuh ya, anak-anaknya sehat, suaminya sehat, dia sehat, hewan-hewannya sehat, gembalaannya sehat, kendaraannya sehat, semuanya sehat gitu ya. Padahal tadi Halimah itu kan yang paling belakang juga ya, dapat susu. Iya, ternyata bisa membalap semuanya, jadi mendahului semuanya, pulang ke perkampungannya di perkampungan Bani Sa'ad. Dan mulai saat itu ternaknya beranak pinak, berkembang pesat gitu ya, dijual anak beranak lagi gitu ya, susu-susunya selalu bisa mereka bikin untuk
berbagai makanan, dari bikin laban atau kalau kita sekarang menyebutnya semi yogurt gitu ya, kemudian membuat keju dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan begitu banyak sumber makanan bagi mereka dan keluarganya. Dan bahkan dengan itu Halimah bisa membantu keluarga-keluarga yang lain, berbagi, mengundang mereka dalam jamuan-jamuan gitu ya, dan lain sebagainya, karena keberkahan seorang bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, sampai 2 tahun sempurna persusuannya Rasulullah Muhammad di tempat Halimah. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad SAW ini ke kota Mekah, tapi dalam hatinya itu dia nggak rela. Ya ini sayang nih kalau dikembaliin, ini sumber keberkahannya yang luar biasa di rumah mereka. Akhirnya kemudian dengan hati berat sebenarnya itu Halimah berangkat kembali ke kota Mekah untuk mengembalikan Rasulullah Muhammad SAW kepada ibundanya, yakni Sayyidah Aminah. Qadarullah. Dan Masya Allah gitu ya, pada waktu itu di kota Mekah berjangkit wabah penyakit. Jadi kayak semacam tipes atau kolera begitu, Ustaz. Jadi sehingga banyak orang sakit, banyak orang kemudian bahkan meninggal dan lain sebagainya karena wabah ini. Sehingga ketika sampai di kota Mekah, Halimah memberanikan diri. Wahai ibu, sungguhnya aku mengembalikan anakmu, tapi melihat keadaan kota Makkah yang seperti ini, apakah engkau izinkan kami membawa kembali anak ini ke tempat kami? Iya, akhirnya kemudian Ibunda Aminah mengatakan, baik, demi keselamatannya, demi kebaikannya, bawalah dia kembali ke perkampungan kalian, karena aku juga khawatir kalau dia ada di sini maka akan madorot baginya. Wah, itu senang sekali Halimah bisa bawa balik Rasulullah Muhammad SAW pulang ke perkampungannya ya, dan di sana di perkampungannya ini kemudian beliau tumbuh bersama putra-putri dari Halimatus Sa'diyah, terutama adalah salah satu yang sampai dianggap kakak perempuan oleh Muhammad kecil, itu namanya Syaimah binti Haris. Jadi Syaimah ini menjadi yang kemana-mana, kadang menggendong beliau ya, mengajak beliau bermain, membawa beliau ke padang pengembalaan, ikut mengembalakan kambing-kambing, sehingga akrab sekali dengan putri dari ibu susunya ini yang bernama Syaimah. Jadi sudah dianggap sebagai kakak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tahun kelima usia beliau itu terjadi satu peristiwa yang cukup membuat geger ya, karena ini diceritakan Rasulullah SAW melalui penuturan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, di mana Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa sih hal pertama yang menjadi tanda bagimu akan datangnya kenabian ini? Maka Nabi SAW mengatakan, qad sa'alta ma sa'alta ya Abahir, engkau bertanya sesuatu yang engkau tanyakan ini yang orang lain tidak pernah menanyakan. Kemudian Nabi SAW menceritakan ketika aku masih di rumahnya Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, saat itu usiaku masih sekitar 5 tahun, itu tiba-tiba terdengar suara di langit ketika aku sedang mengembalakan kambing bersama putra-putri dari Halimah. Di langit terdengar suara huwa, apakah dia itu dia gitu ya. Maka satu suara menjawab bala. Lalu tiba-tiba muncullah di hadapanku 2 orang laki-laki yang sangat tinggi, yang sangat bersih, bersahaya wajahnya, berpakaian putih, berambut sangat hitam, dan kemudian kedua sosok itu yang kemudian nanti ditakwil oleh para ulama sebagai Jibril dan Mikail alaihissalam, 2 malaikat Allah yang mulia, membawa beliau SAW ke sebuah mata air. Kemudian di mata air itu dada beliau dibelah, dikeluarkan jantungnya, dan salah satu malaikat mengatakan kepada yang lain, keluarkan darinya al-ghil wal hasad. Keluarkan dari dadanya anak ini al-ghil wal hasad, yaitu al-ghil rasa baperan, dendam, sakit hati, sensitif begitu ya, gampang tersinggung. Kemudian juga dikeluarkan darinya al-hasad, yaitu rasa iri ya, dengki kepada nikmat yang turun kepada orang lain. Nah, ini adalah 2 perkara yang sangat penting untuk dihilangkan dari kita sebagai orang yang ingin mendapatkan kelapangan dada, mendapatkan ketentraman, mendapatkan hati yang khusyuk gitu ya. Itu salah satu hal yang paling penting untuk dihilangkan, itu al-ghil wal hasad, yaitu tadi gampang dendam dan gampang iri kepada nikmat yang turun kepada orang lain. Masya Allah, dibersihkan itu dari dada beliau SAW, lalu
Salah satu malaikat lagi mengatakan masukkan ke dalamnya ar-ra'fah war-rahmah. Sebagai pengganti dari al-ghil wal hasad, dimasukkan ke dalam dada beliau itu ar-ra'fah, kelembutan, war-rahmah, dan rasa kasih sayang. Jadi inilah kenapa nantinya Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah SAW sebagai Raufur Rahim, seorang yang penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kasih sayang. Karena inilah yang ditanamkan bahkan sejak beliau masih berusia 5 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini membuat Halimah ketakutan. Nah, setelah itu kemudian dadanya ditutup lagi. Kemudian Rasulullah SAW ini pulang ke rumah Halimah dalam keadaan pucat. Ketika pulang dalam keadaan pucat, Halimah bertanya, apa yang terjadi padamu anakku? Kemudian Rasulullah cerita apa yang dialaminya gitu ya. Dan akhirnya Halimah ketakutan membawa Rasulullah Muhammad ini kepada seorang pendeta, kepada seorang rahib, yang kemudian Halimah bertanya, apa yang terjadi pada anak saya ini? Kenapa dia mengalami peristiwa seperti ini? Kalau betul apa yang dia ceritakan, kata pendeta itu, maka anak ini akan datang nantinya untuk mengubah agama seluruh bangsa Arab. Wah, ini membuat Halimah makin ketakutan. Kalau ini gimana ini nanti, seperti apa ini nanti? Kemudian akhirnya Halimah pun berkeputusan bersama suaminya untuk segera mengembalikan Rasulullah SAW ke Mekah kepada ibundanya ketika saat itu usianya mungkin 5,5 tahun. Rasulullah SAW diantarkanlah kepada ibundanya yakni Aminah, dan Halimah mengungkapkan kekecewaannya, kekhawatirannya, ketakutannya itu. Kemudian ibunda Aminah tersenyum dan mengatakan, kalian tidak perlu khawatir. Pada saat aku mengandungnya, aku bermimpi dari perutku keluar cahaya yang menerangi seluruh jazirah Arab dari Syam sampai ke Hadramaut gitu ya. Jadi itu mungkin memang sudah menjadi takdirnya anakku, maka kalian tidak perlu mengkhawatirkan anakku ini. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama ibundanya, seperti kisah yang sudah kita fahami. Nanti di usia 6 tahun beliau diajak ibundanya untuk berziarah kepada ayahandanya di Madinah, di Yathrib. Kemudian dalam perjalanan pulang dari Yathrib itu, Ibunda Aminah jatuh sakit di Abwa, sebuah desa di luar kota Yathrib, dan kemudian bahkan wafat di situ. Sehingga Muhammad SAW kecil ini usia 6 tahun pulang ke Makkah bersama Ummu Aiman, pengasuh beliau, dan akhirnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun, kemudian digantikan oleh Abu Talib sampai beliau dewasa. Ini kisah Rasulullah. Sementara Halimatus Sa'diyah tetap berada di perkampungan Bani Sa'ad sampai akhirnya nanti beliau mendengar berbagai kisah tentang putra angkatnya yakni Rasulullah SAW, ya bagaimana beliau digelari Al-Amin, dijuluki sebagai orang yang paling terpercaya, bagaimana beliau akhirnya menikah dengan Khadijah, dengan seorang wanita mulia karena kehebatannya di dalam menjalankan usaha dagang Khadijah sampai ke negeri Syam, begitu ya. Kemudian beliau, Halimah juga mendengar bagaimana Rasulullah menyelesaikan urusan perselisihan di Ka'bah setelah renovasi Ka'bah. Ketika itu Rasulullah SAW kira-kira berusia 35 tahun, di mana kemudian kabilah-kabilah di kalangan Quraisy maupun yang tinggal di sekitar kota Makkah berselisih tentang setelah selesainya renovasi Ka'bah siapa yang berhak memasang kembali Hajar Aswad pada tempatnya, sampai mereka mencelupkan tangannya ke dalam darah untuk klaim kamilah yang paling berhak dan melakukan sumpah di depan Masjidil Haram seperti itu. Sampai akhirnya kemudian mereka bersepakat mereka akan mematuhi, setelah mereka mengundi dengan panah-panahnya, mereka akan mematuhi hakim di antara mereka, yaitu orang yang pertama akan masuki Masjidil Haram lewat Babus Salam. Ketika mereka lagi diskusi. Ya, ketika mereka sedang berdiskusi di depan Ka'bah, mereka mengatakan setelah ini siapa yang pertama kali masuk Babus Salam, dia yang akan menjadi hakim kita. Dan ternyata yang memasuki Babus Salam adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW ketika itu, sehingga akhirnya mereka ini Al-Amin. Oke, kalau ini ridho mereka. Kalau begitu, kalau dia yang jadi hakim, kita ridho. Dan ternyata Rasulullah menyelesaikan dengan cara yang sangat luar biasa. Beliau membuka sorbannya, imamahnya, beliau gelar. Kemudian beliau letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu, lalu beliau minta semua pemuka kabilah yang hadir memegangi ujung-ujung sorban beliau itu dan bersama-sama membawa Hajar Aswad ke dekat rukun Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu setelah sampai di dekat tempatnya, baru beliau ambil dengan tangan beliau yang mulia, beliau pasang kembali di Ka'bah Baitullah, dan itu diterima oleh semua kalangan. Dan
Halimah juga mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam perang Fijar bersama paman-pamannya gitu ya. Meskipun ada cerita lucu di situ di mana Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Rasulullah, kamu perang begini kok pakai gamis panjang sampai bawah gitu ya. Udah gulung kainmu itu sampai ke atas lutut biar kamu mudah bergerak ke sana kemari. Rasulullah baru mau gulung kainnya naik, beliau sudah terserimpet kemudian jatuh gitu ya. Jadi Allah sangat menjaga aurat beliau gitu ya. Jadi sampai-sampai beliau ketika mau menampakkan aurat itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi justru ketika kainnya digulung ke atas beliau malah jatuh gitu ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau SAW. Sebagaimana dulu waktu kecil beliau mau datang ke tempat orang-orang Quraisy berpesta itu ya, di tengah jalan tertidur gitu ya sampai pagi, sampai 3 hari berturut-turut. Nah, Halimatus Sa'diyah itu diceritakan senantiasa memantau seperti apa putra susuannya yang sangat dia sayang ini sampai akhirnya kemudian mendakwahkan Islam. Dan ketika Halimatus Sa'diyah mendengarkan dakwah Islamnya, mendengar tentang seperti apa dakwah Islamnya Rasulullah SAW, beliau kemudian ingat itulah mungkin yang dimaksud akan mengganti agamanya bangsa Arab, maka beliau langsung mengikuti ajaran Rasulullah itu dengan bersyahadat ya. Satu riwayat menyebut Halimatus Sa'diyah ini wafat sebelum Fathu Makkah. Sehingga ketika Fathu Makkah ketemu dengan Syaimah, Rasulullah SAW itu ketemu dengan Syaimah, kakak susuannya itu, dan Rasulullah menangis mencucurkan air mata mendengar kabar wafatnya Halimatus Sa'diyah. Tapi ini hanya dicatat oleh Imam Al-Maqrizi dalam Imta'ul Asma. Di dalam berbagai riwayat yang lain termasuk riwayat dari Al-Qadhi Ayat dikatakan bahkan Ibunda Halimatus Sa'diyah ini sempat datang ke Madinah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datang juga di masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan wafat di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dan bahkan dimakamkan di Baqi. Ini sebagian ulama menguatkan riwayat tentang kehidupan beliau yang panjang karena ada riwayat lain yang menguatkan, yaitu ketika Nabi SAW setelah Fathu Makkah kemudian melakukan penaklukan ke Taif. Beliau ketika itu kemudian berperang di dalam perang yang terkenal dengan perang Hunain. Nah, di dalam perang Hunain itu meskipun terjadi di luar kota Taif, tetapi karena pasukan Taif itu membawa serta seluruh harta dan keluarga mereka, sehingga terjadilah begitu banyak harta dan keluarganya pasukan Hawazin dan Saqif ini jatuh ke tangan Rasulullah SAW sebagai ghanimah di dalam perang Hunain, yang semula bahkan para sahabat sudah lari ya di perang Hunain ini karena mereka berada di celah lembah sempit, diserbu dari atas, digelundungi batu, ditembakin dengan anak panah, dilempari dengan tombak-tombak, sehingga dari 12.000 yang mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Hunain itu dikatakan pada saat terjadi kegentingan yang luar biasa itu hanya tersisa 40 orang di sekitar beliau. Semuanya lari ya, ketakutan. Sampai kemudian Rasulullah memerintahkan Abbas untuk memanggil mereka semuanya. Dipanggil dari mulai orang-orang Ansor, kemudian baru orang-orang yang lain bergabung bersama Nabi SAW. Ketika Rasulullah berteriak, "Ana Rasulullah, ana benu Abdul Muthalib," gitu ya. Jadi kata para ulama, kenapa Rasulullah mengatakan ana Rasulullah ini untuk memanggil orang-orang yang imannya sudah kokoh. Kemudian ana benu Abdul Muthalib ini untuk memanggil para tulaqo, orang-orang yang dibebaskan di Mekah, yang baru saja masuk Islam, yang iman mereka belum kokoh, supaya mereka ingat ini Rasulullah Muhammad ini cucunya Abdul Muthalib gitu ya, bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi itu kenapa beliau mengatakan ana Rasulullah, ana benu Abdul Muthalib. Nah, kemudian terjadilah peperangan Hunain dan Rasulullah memenangkannya dengan ghanimah yang sangat besar. Beliau bawa ke Ji'ranah. Pada saat itu di Ji'ranah kemudian Rasulullah membagi-bagikan ghanimah ini terutama untuk para orang-orang yang mu'allaf, baru saja masuk Islam, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Sofwan bin Umayyah ya, termasuk kemudian Abu Sufyan bin Harb sendiri dan lain sebagainya. Ini dibagikan harta-harta yang sangat besar ini. Ada cerita yang sangat luar biasa ya tentang Ji'ranah ini, tentang bagaimana sikap orang-orang Ansor yang justru tidak mendapatkan bagian, tapi mereka kemudian tetap setia kepada Nabi SAW. Tapi kita cerita di dalam peristiwa Ji'ranah ini, kemudian khusus untuk suku Hawazin
Karena Rasulullah SAW itu ditemui oleh ibunda kita Halimatus Sa'diyah dari suku Hawazin. Nabi SAW mengatakan, kembalikanlah harta-harta dan keluarga suku Hawazin kepada anggota keluarga mereka, karena sesungguhnya mereka adalah suku dari ibuku, yakni Halimatus Sa'diyah. Jadi ini membawa keberkahan yang luar biasa bagi kaumnya pada saat itu, sehingga suku Hawazin ini menjadi suku yang tidak banyak kehilangan pada saat kekalahan mereka di perang Hunain, bahkan juga nantinya di dalam penaklukan kota Taif, karena rasa hormat dan cintanya Rasulullah SAW kepada Halimatus Sa'diyah ini. Ini bagian dari kisah tentang Halimatus Sa'diyah. Sosok yang mendapatkan curahan keberkahan dan akhirnya juga beriman ya kepada Rasulullah. Betul. Masya Allah. Barakallahu fihi ya.